Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani dengan NIM A1C021207, Prodi Akuntansi S1, kelas C, semester 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari 3 materi, yaitu materi yang pertama, sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang kedua, esensi ajaran Islam, akidah atau rukun iman, syariah atau rukun Islam, akhlak atau asmaul husna, dan yang terakhir yaitu predikat yang disandang untuk Islam, muslimin, mukminin, dan muhsinin. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran. Al-Quran secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, qara'a, berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam Islam, terdapat nama yang diberikan untuk Al-Quran, seperti Al-Furqan, sebagai pembedanya antara yang baik dan yang buruk. Al-Quran menempati posisi pertama, kemudian disusul sunnah Allah atau hadis dan ijtihad. Jika melihat begitu luas dan persuasifnya, Al-Quran dalam menuntun manusia menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Rujukan tersebut memberikan kesimpulan yang jelas bahwa orientasi pendidikan Islam dimuat di dalam Al-Quran bagi kepentingan manusia ketika melaksanakan amanat dari Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu dan berpegang pada sumber tersebut, agar manusia menjadi dinamis, kreatif, dan religius. Al-Quran adalah sebuah kitab suci berisi ajaran mengenai prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bukan sebuah dokumen yang berisi ketetapan-ketetapan legal untuk kasus-kasus yang spesifik yang berlaku di kalangan masyarakat muslim. Aspek yang paling ditekankan Al-Quran dalam pembentukan ajaran Islam terletak pada penataan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal tersebut. Dalam Al-Quran memang terdapat beberapa pernyataan hukum yang penting yang turun selama proses pembinaan masyarakat umat di Madinah. Dalam hal ini, contoh paling menonjol adalah larangan minum amar, judi, dan zina, masalah perbudakan, waris, serta beberapa aspek lainnya. Namun, pengamatan lebih jauh terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum pada kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penekanan Al-Quran sebenarnya lebih baik pada aspek moral kemanusiaan. Dalam kasus pencurian, misalnya, dinyatakan dalam Al-Quran bahwa ketetapan bahwa mereka yang mencuri dalam tingkat tertentu bisa dihukum dengan hukuman yang berat. Dengan ketetapan hukum tersebut, hal yang menjadi tekanan Al-Quran pada dasarnya bukan pada ketetapan hukum tersebut. Dengan ungkapan lain, hukuman untuk hukuman berat tersebut untuk pencuri bisa jadi, dan memang demikian adanya diganti dengan bentuk hukuman lain. Islam tidak memaksa manusia untuk memeluknya, melainkan secara wajar melalui proses manusiawi, yaitu pendidikan. Proses kependidikan yang manusiawi yaitu bertumpu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah masing-masing individu manusia itu sendiri, secara bertahap dan berkesinambungan. Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar pandangan tersebut, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang mendasari dan menjiwai tingkah laku seorang muslim baru dapat diserap atau mempribadi benar-benar bila mana ditumbuhkan atau dikembangkan melalui proses kependidikan yang baik. Yang kedua yaitu tujuan hidup muslim untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat baru benar-benar disadari dan dihayati bila mana dibina melalui proses kependidikan yang berkesinambungan dari sejak lahir sampai dengan mati. Kemudian selanjutnya itu posisi dan fungsi manusia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya. Baru dapat dipahami dan dihayati bila mana ditanamkan kesadaran tentang perlunya sikap orientasinya dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan masyarakat dan alam sekitarnya, serta dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sunnah atau hadis.
Di samping Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi, sumber ajaran Islam selanjutnya adalah sunnah atau hadis, yang dalam bahasa Arab, sunnah artinya jalan lurus dan perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah Rasul berarti praktik kehidupan yang dilakukan dan berlangsung pada masa Rasul Muhammad SAW hidup. Sementara itu, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau catatan, khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasul Muhammad. Dalam Islam, keduanya kerap dipahami sebagai satu dan serupa, karena sama-sama berasal dari Rasul Muhammad. Keduanya diacu sebagai dasar penetapan hukum oleh generasi Muslim setelah Muhammad. Dalam hal ini, terdapat 4 posisi penting sunnah atau hadis. Yang pertama, mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Hal ini terutama sangat menonjol dalam masalah teologis, tepatnya mengenai larangan Al-Quran kepada manusia yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Di antaranya, dijelaskan dalam perintah Al-Quran mengenai sholat yang bersifat umum. Yang ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran oleh hadis kadang-kadang mengambil bentuk pembahasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Satu contoh mengenai hal ini adalah anjuran Al-Quran untuk memberi wasiat menjelang tutup usia kepada keluarga dan saudaranya. Kemudian yang keempat yaitu hadis berfungsi untuk memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh yang paling menonjol dalam kasus ini adalah mengenai larangan Al-Quran memakai bangkai darah daging babi. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengarahkan kemampuan. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan Sunnah atau hadis. Dengan demikian, ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran atau Sunnah dan hadis. Seperti halnya Sunnah atau hadis yang dijelaskan kemudian, ijtihad sebagai metode pengambilan hukum juga mengenai perkembangan sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang di kalangan Muslim. Dalam dunia pendidikan, sumbangan ijtihad ikut secara aktif menata sistem pendidikan yang dialogis. Peran dan pengaruhnya cukup besar dalam menetapkan suatu hukum. Secara umum, rumusan tujuan pendidikan telah disebutkan dalam Al-Quran, tetapi secara khusus tujuan tersebut memiliki dimensi yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang maksimal dan sistematis dalam menyusun rumusan sistem pendidikan. Rumusan itu hendaknya bersifat dialogis dan adaptis, baik karena pertimbangan perkembangan zaman maupun perkembangan kebutuhan manusia dengan berbagai potensi dan dimensinya yang dinamis. Adapun ijtihad yaitu merupakan proses kerjasama yang padu, dan kepaduan tersebut diharapkan lahir suatu sistem pendidikan yang utuh dan integral dalam bingkai keagamaan. Dengan demikian akan diperoleh sistem pendidikan yang kondusif, baik bagi pengembangan kebudayaan manusia maupun sebagai peranti dalam mengantarkan peserta didik untuk dapat melaksanakan amanatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang pertama, yaitu sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu esensi ajaran Islam, akidah atau rukun iman. Yang dimaksud dengan akidah, menurut ilmu tentang asal-usul kata atau etimologi adalah ikatan atau sangkutan, sedangkan menurut terminologi adalah iman, keyakinan. Karena itu, akidah selalu ditautkan dengan rukun iman. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada, membuktikannya dengan ikrar syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah, dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Inilah makna yang sebenarnya, sehingga orang yang beriman berarti orang yang hatinya mengakui adanya Allah, atau bisa dikatakan selalu berzikir dalam hatinya. Lidahnya selalu melafalkan kalimat-kalimat Allah, dan anggota badannya selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, iman juga tidak hanya
dilanjutkan dengan keyakinan hati semata, seperti dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 14 yang berbunyi artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Adapun keterikatan setiap muslim kepada Islam yang semestinya ada pada jiwa muslim, yaitu yang pertama, meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir, dan yang kedua, meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang besar di sisi Allah, karena Islam adalah agama yang dianut oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran yang bersifat absolut, guna menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia selarasnya dengan fitrahnya. Dan yang ketiga yaitu meyakini Islam adalah agama yang universal dan berlaku untuk semua manusia, serta persoalan yang muncul dalam sebagai lapisan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan budaya manusia sepanjang zaman. Kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah menurut etimologi adalah jalan yang harus ditempuh, dan menurut peristilahan, syariah adalah sistem norma atau kaidah ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan kehidupannya. Kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah atau kaidah ubudiyah, yang disebut juga kaidah ibadah murni. Kaidah yang mengatur hubungan manusia selain dengan Allah disebut kaidah muamalah. Disiplin ilmu yang membahas dan menjelaskan syariah disebut ilmu fikih. Kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya atau hablum minallah, dan dalam berhubungan dengan sesamanya hablum minan nas. Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah dalam arti yang khusus atau ibadah mahdlah. Ibadah terwujud dalam rukun Islam yang 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat atau persaksian, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Sedangkan muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan, pembagian warisan, ekonomi, pidana, politik, hubungan internasional, dan peradilan. Dengan demikian, jelaslah bahwa kajian syariah ini lebih tertumpu pada pengalaman konsep dasar Islamiyah yang termuat dalam akidah. Syariat adalah sistem nilai Islam ditetapkan oleh Allah sendiri. Dalam kaitan ini, Allah disebut sebagai sya'ari atau pencipta hukum, yang dimana sistem nilai Islam secara umum meliputi 2 bidang. Yang pertama, syariat yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, seperti sholat, puasa, dan haji, serta yang juga berdimensi hubungan dengan manusia, seperti zakat. Hubungan manusia dalam bentuk peribadatan biasa dengan Allah disebut ibadah muhdah atau ibadah khusus, karena sifatnya yang khas dan tata caranya sudah ditentukan secara pasti oleh Allah dan dicontohkan secara rinci oleh Rasulullah. Dan yang kedua yaitu syariat yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama manusia dan makhluk lainnya yang disebut muamalah. Muamalah meliputi ketentuan atau peraturan segala aktivitas hidup manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas akhlak. Yang dimaksud dengan akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti. Yang secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran.
Kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik atau mulia, atau sebaliknya bernilai buruk atau tercela. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya, itu dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Secara singkat, hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khalik atau Allah Sang Pencipta dan akhlak kepada makhluk atau ciptaannya. Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan, yang dimana ihsan merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan ketika beribadah. Ihsan juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam, dalam arti sepenuhnya adalah kafah. Menurut objek atau sasarannya, pembahasan tentang akhlak biasanya dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, akhlak kepada Allah yang meliputi beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada manusia yang meliputi pertama sabar, yaitu perilaku seorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Yang kedua, syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat. Yang ketiga, tawadu, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, kaya, miskin, tua, dan muda. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada orang tua, yaitu berbuat baik kepadanya dengan ucapan dan perbuatan. Dan yang keempat, akhlak kepada keluarga, yaitu mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga dan diungkapkan dalam bentuk komunikasi melalui kata-kata maupun perilaku. Dan yang terakhir yaitu akhlak kepada lingkungan hidup, yaitu mengembangkan rahmat, kebaikan, dan kedamaian, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup. Akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuat elemen-elemen dasar iman yang menggambarkan sumber dari hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum yang berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Baiklah, itu adalah penjelasan dari materi kedua. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu predikat yang disandang umat Islam, muslimin, mukminin, dan muhsinin. Muslimin yaitu adalah orang yang telah mengaku beragama Islam dengan telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berjanji melaksanakan syariat Islam dengan baik, yaitu mendirikan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian yang kedua adalah mukmin. Mukmin adalah orang Islam yang beriman, yaitu orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Seorang muslim tidaklah cukup dengan pengakuan itu, tetapi harus diiringi dengan amal atau perbuatan atau tindakan yang diperintahkan oleh agamanya. Dengan demikian, mukmin adalah orang yang mengatakan keimanan dengan lidah, diyakini dengan hati, dan dikerjakan dengan perbuatan. Dan yang ketiga adalah muhsin, adalah orang mukmin yang mencapai tahap ihsan, sebagai yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, tapi apabila dia tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat dia. Seorang mukmin haruslah mengerjakan perbuatan kebajikan yang disebut ihsan, yang meliputi segala perbuatan yang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Maka dari seorang mukmin derajatnya meningkat lagi menjadi seorang muhsin. Orang yang masuk kategori ini adalah orang yang selalu berbuat baik
atau muhsin, yaitu orang yang dalam hidupnya selalu berbuat baik, berniat baik, tidak mau menyakiti hati orang lain, tutur katanya santun, bicaranya selalu dipikir dulu sebelum diucapkan, tidak pernah ingkar janji, selalu menebar kasih sesama makhluk, dan sekali-kali jauh dari keburukan. Baiklah, demikian penjelasan singkat atau resum dari 3 materi tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.